Hai Sagittarius, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kondisi pernikahan Sagittarius untuk akhir tahun 2022. Baik Sagittarius, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk Sagittarius di akhir tahun 2022, dan dimohon untuk Sagittarius bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi Sagittarius yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, Sagittarius bisa personal reading. Sagittarius bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya Sagittarius ya. Baik Sagittarius, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang kondisi pernikahanmu di akhir tahun 2022. Ada the moon, the moon reverse. Ada the chariot reverse. Ada the wheel of fortune tegak lurus. Ada king of wands reverse. Ada the full energy, the full reverse. Ada ace of swords reverse. Bottom of the deck ada the hermit dan the hermit reverse. Baik, sebelum saya jelaskan satu persatu tentang kondisi pernikahan Sagittarius di tebaran pertama dan tebaran kedua, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu di bottom of the decknya Sagittarius ada the hermit dan the hermit reverse. Akhir tahun 2022 adalah akhirnya Sagittarius, dimana Sagittarius kayak akan berusaha untuk berkontemplasi terhadap apa-apa yang terjadi dalam diri Sagittarius, terhadap apa-apa yang terjadi dalam hidup Sagittarius, dan Sagittarius akan berusaha untuk lebih berkontemplasi untuk ketenangan, terutama dalam energi ketenangan jiwanya Sagittarius di sini, kestabilitasannya Sagittarius di sini. Ya. Feeling, intuisi, atau bahkan firasat atau bahkan batinan Sagittarius di akhir tahun 2022 juga cukup tajam di sini. Sagittarius juga kayak akan berusaha lebih menarik diri, walaupun tidak yang amat sangat menarik diri, tapi Sagittarius akan berusaha untuk lebih banyak punya waktu dan lebih banyak untuk mau mendengarkan apa yang menjadi intuisi dalam diri Sagittarius gitu loh di sini. Ya. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kemisteriusan yang akan ditemui atau yang akan didapati atau yang akan terkoneksi dengan Sagittarius. Bahkan potensi besar juga bagi yang resonate di akhir tahun 2022, Sagittarius akan menjadi seseorang yang lebih misterius juga di sini. Artinya privacy akan amat sangat dijaga Sagittarius gitu loh. Ya. Baik, ketika di sini saya sinkronkan dengan tebaran pertama di kondisi pernikahan, ada the moon reverse, the chariot reverse, dan the wheel of fortune tegak lurus. Terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa kondisi pernikahan Sagittarius adalah kondisi pernikahan yang dimana cukup baik dalam kelanjutan hubungan untuk setelah 2022 ke depan. Kenapa? Karena memang Sagittarius di akhir tahun ini kayak berusaha
untuk senantiasa belajar memperbaiki rumah tangga agar semakin baik setiap waktunya. Walaupun terkadang masih ada drama di sini. Walaupun terkadang kayak masih ada sesuatu hal yang berkaitan dengan energi ngambek-ngambekan, jengkel-jengkelan, gemes-gemesan di sini, atau ada situasi yang cuek-cuekan, atau ada situasi yang satu berusaha untuk memulai, yang satu kayak malu-malu kucing di sini atau lain sebagainya gitu loh. Tapi sesungguhnya Sagittarius berusaha untuk mempersiapkan diri untuk tidak mau menjadi seseorang yang ibarat kata selalu terhanyut dalam pernikahan yang toksik, tapi ingin menjadi seseorang yang bisa memulihkan sebuah pernikahan untuk menjadi pernikahan yang lebih baik dan lebih positif di sini. Ya. The Wheel of Fortune yang tegak lurus terbaca juga dengan amat sangat jelas bahwasannya baik Sagittarius ataupun pasangan Sagittarius di sini ya, di kondisi pernikahan terbaca cukup sehat di akhir tahun. Kenapa saya katakan cukup sehat? Karena kalau masalah pasti potensi besar ada di sini. Tapi masalah tersebut adalah masalah yang diselesaikan secara baik-baik. Dan itu yang terbaca di mana kondisi pernikahan Sagittarius ketika di akhir tahun di sini adalah kondisi yang cukup positif, karena sebesar apapun atau sekecil apapun masalah yang ada, Sagittarius dan pasangan Sagittarius akan mampu untuk mengatasi itu secara bijaksana dan penuh dengan kedewasaan gitu loh di sini. Ya. Bahkan potensi besar kayak akan ada hal baru, akan ada suasana baru, akan ada kayak kehidupan baru, atau bahkan hal-hal yang tak terduga yang didapatkan Sagittarius di pernikahan Sagittarius. Dan itu yang membuat pernikahan Sagittarius untuk masalah akhir tahun ini dipenuhi dengan berbagai macam warna dan masa depan yang lebih baik ketika berbicara soal kondisi atau bahkan rencana Sagittarius di akhir tahun untuk selanjutnya gitu loh. Kenapa? Karena di sini terharmoniskan. Begitu. Ya. Nah, di tebaran kedua ada King of Wands reverse, the Fool reverse, dan Ace of Swords reverse. Kondisi pernikahan Sagittarius di akhir tahun di sini juga terbaca adalah kondisi yang masih akan terkontaminasi dengan energi kedramaan yang dimana kedramaan itu kayak menguras kesabaran, kedramaan itu kayak membuat jiwa tak tenang dan lain sebagainya gitulah di sini. Tapi terbaca lagi-lagi kedramaan tersebut, saya tegaskan, potensi besar akan bisa diatasi, dan itu yang membuat pernikahan Sagittarius di akhir tahun menjadi pernikahan yang penuh dengan pencapaian gitulah di sini. Kenapa? Karena memang untuk sifat kechildisan, sifat kekanak-kanakan bagi pihak Sagittarius ataupun pasangan Sagittarius ini masih sering umat di akhir tahun. Dan itu juga mempengaruhi kondisi pernikahan yang terkadang itu kayak terasa mengecewakan satu sama lain atau menyakiti satu sama lain. Tapi terbaca itu semua lagi-lagi adalah proses pendewasaan di pernikahan. Ya, dan Sagittarius pun kayak tidak mau terlalu terbebaskan untuk dalam masalah kemarahan, tapi Sagittarius berusaha untuk menjadi seseorang yang di sini ngikutin alur cerita yang ada dalam pernikahan dan masih dalam batas-batas kewajaran gitu loh di sini. Dan di Ace of Swords yang reverse pun terbaca ketika disinkronkan. Untuk kondisi pernikahan Sagittarius adalah kondisi pernikahan yang memang ini butuh kerja keras dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak Sagittarius ataupun pasangan Sagittarius untuk benar-benar lebih bersabar, lebih ikhlas, dan lebih untuk saling mengerti satu sama lain di sini. Untuk menghadapi sifat satu sama lain dan untuk kesiapan dalam
kelanjutan pernikahan ke depannya setelah 2022. Nah, berdasarkan apa yang terbaca untuk kondisi pernikahan Sagittarius di akhir tahun adalah kondisi yang masih sangat layak untuk dipertahankan. Kondisi pernikahan yang masih sangat layak untuk diperjuangkan, karena potensi besar juga akan ada kebahagiaan, akan ada pencapaian, akan ada kayak energi ngerasa Sagittarius bisa merasa lebih hidup di sini. Kenapa? Karena dari pihak pasangan pun akan amat sangat menyenangkan diri Sagittarius di akhir tahun. Nah, ketika ini resonate untuk kamu Sagittarius atau sebagian resonate untuk kamu, yang harus kamu pahami adalah drama ketoksikan dalam rumah tangga itu memang sesekali ada, atau kadangkala ada, atau memang sering terjadi. Ya. Maka di sini yang harus kamu pahami dan yang harus kamu mengerti adalah jangan pernah menuntut untuk pasanganmu sempurna, tapi bagaimana caranya untuk kamu juga berintrospeksi untuk belajar bersama dengan pasanganmu ke proses pendewasaan pernikahan yang lebih baik di sini. Ya. Karena kalau dalam sebuah pernikahan itu harus ada dua orang yang benar-benar saling, bukan juggling di sini. Ya. Jadi yang harus kamu mengerti juga bahwasannya ketika kamu tahu ada sesuatu hal yang itu bisa menyebabkan sebuah ketidakbaikan dalam rumah tangga, maka jangan kamu lakukan. Tolong kamu hindari. Ya. Lebih fokuslah, lebih concernlah terhadap apa-apa yang itu bisa membuat rumah tangga terbaikan dan selalu dalam kondisi yang tersehatkan. Begitu Sagittarius ya. Baik Sagittarius, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh Sagittarius di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif, ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So bijak dalam menyikapi. Jangan banyak baper ketika nggak resonate untuk kamu, dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye Sagittarius.